Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Alpogenta, Joshua Alexander, Kevin Picari, Tapi Senwaji, dan Samana Suryati Subari. Dan kami akan presentasikan aplikasi mobile yang bertema wisata tentang jasa pemotretan. Oke, saya Rapli akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi. Jasa pemotretan adalah salah satu fitur Android yang bisa digunakan untuk sewa orang fotografer, dan di dalam aplikasi ini pengguna bisa melihat biodata jasa pemotretan dari hasil, harga pemotretan, dan lain-lain. Dan pengguna juga bisa langsung check out jika ingin jasa pemotretan itu datang ke tempat wisata yang Anda kunjungi. Jika sudah selesai check out, maka jasa pemotretan tersebut akan membantu pemotretan Anda dengan skill mereka. Oke, selanjutnya ada flow aplikasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Joshua. Jos. Pada tampilan awal, ketika aplikasi dibuka, seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan kedua. Pada tampilan awal aplikasi akan menampilkan beberapa foto nama dari fotografer yang jika button nama tersebut dipilih, maka akan menampilkan ke halaman selanjutnya. Dan jika button exit yang dipilih, maka akan keluar dari aplikasi. Nah, pada tampilan ini adalah deskripsi dari si fotografer yang terdiri dari foto dari fotografernya, nama fotografer, hasil dari fotonya, harga sewa, dan deskripsi dari jasanya. Ini adalah tampilan booking untuk menyewa fotografernya. Akan dilanjutkan oleh Hana. Ya, saya akan menjelaskan diagram activity dari fitur jasa pemotretan ini. Yang pertama, ketika user membuka aplikasi, maka aplikasi akan menampilkan halaman utama. Kemudian, user akan klik fotografer yang diinginkan. Kemudian tampil fotografer. Kemudian, user akan memilih fotografer yang ingin jasanya digunakan. Kemudian, jika user sudah memilih, maka aplikasi akan menampilkan profil fotografer. Kemudian, jika berminat, maka user akan melakukan pemesanan atau booking. Kemudian, akan melakukan verifikasi. Jika user membatalkan pemesanan, maka sistem akan kembali mengarahkan user ke halaman utama. Kemudian ada diagram use case yang akan dijelaskan oleh Alpogenta. Silakan. Use case merupakan daftar aksi atau tahapan yang mendefinisikan interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Di sini ada sebuah aksi yang login, itu sudah termasuk oleh halaman utama, tampil fotografer, informasi fotografer, yang dimana akan dilakukan oleh sebuah aktor atau user. Selanjutnya ada pengujian antarmuka dengan black box, akan dijelaskan oleh Kevin Kusuma. Oke. Pengujian antarmuka dengan black box di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, pengguna masuk ke dalam aplikasi. Test case-nya, pengguna memilih tombol pemotretan wisata. Untuk hasil yang diharapkan itu menampilkan halaman utama. Hasilnya valid. Nomor 2, pengguna masuk ke dalam halaman utama. Test case-nya, pengguna memilih nama fotografer. Hasil yang diharapkan itu akan menampilkan nama-nama fotografer. Hasilnya valid. Nomor 3, pengguna memilih booking fotografer untuk memesan. Test case-nya, pengguna memilih tombol booking. Hasil yang diharapkan itu akan melakukan verifikasi pemesanan dan menampilkan halaman menu awal. Hasilnya valid. Yang terakhir, pengguna memilih salah satu fotografer
test case-nya pengguna mengisi form pemesanan. Hasil yang diharapkan itu menampilkan halaman profil fotografer. Hasilnya valid. Untuk terakhir, ada video hasil runningnya yang akan dijelaskan oleh Samana Suryati Subari. Ya, jadi ini yang pertama seperti yang sudah dijelaskan oleh Joshua tadi pada flow aplikasi. Karena ini merupakan fitur atau bagian dari aplikasi master wisata, maka kami hanya membuat seperti ini. Kemudian ketika user memilih fitur pemotretan wisata, maka akan tampil laman seperti ini. Ketika user memilih salah satu fotografer, maka akan muncul profilnya seperti ini. Nah, pada gambar yang ada di bawah profil ini, itu adalah portofolio atau gambar yang pernah diambil oleh fotografer hasil orisinil. Jadi calon pemesan bisa melihat apakah hasil-hasil foto yang diambil oleh si fotografer ini sesuai dengan kriterianya atau tidak. Seperti itu. Modelnya adalah scroll bar yang bisa di slide seperti itu. Ketika berminat, maka user bisa menekan button pesan, kemudian muncul form pesan jasa. User atau customer bisa menginput nama pemesan, kemudian nomor pemesan, lalu email pemesan, lalu tanggal pemesan. Jadi pada tanggal berapa si pemesan ini mau menggunakan jasa dari fotografer tersebut. Kemudian terdapat juga jam pemesanannya, karena jumlah lama fotografer ini digunakan mempengaruhi biaya yang akan dibayarkan oleh user atau customer. Seperti itu. Kemudian ketika sudah selesai mengisi form, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya fleksibel mengikuti seperti apa aplikasi masternya. Nanti data pemesanannya akan masuk ke dalam database. Kemudian sebelum ditutup, fitur ini dibuat perancangannya oleh Kevin Pichari dan Rafli Senoaji, seperti pengkodingan dan perancangan yang ada dalam Android Studio. Kemudian analisis datanya dilakukan oleh Alpo Gianta, desain dan implementasinya dilakukan oleh saya sendiri, Samhana, dan Joshua Alexander. Kemudian kami juga sudah menguji dari sisi efisiensi, reliability, function, supportability, portability, dan usability-nya. Itu saja. Silakan Alpo untuk ditutup presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 14 tentang fitur pemotretan wisata. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.